Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Harapannya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia karena Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar kabar hari ini bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dalam radio Division London. Oleh karena itu telah terjadi kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang membanggakan bagi kita semua. Tapi yang saya dengarkan, dia membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa ya? Jepang tidak lagi menguasai negara kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai sepenuhnya negara kita. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta bahwa agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan Suran Tuan, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan dengan segala pihak Jepang. Bagaimana saudara? Apa setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh pihak PPKI. Mengapa kau berpendapat seperti itu, Tuan? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena perjuangan Indonesia ini kita yang berjuang sendiri. Tepat sekali, kalian harus pergi ke rumahnya Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Dan saya dengan golongan pemuda lainnya akan merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas ya dulu. Kang Mas, Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui. Ya, silakan duduk. Saya mendengar kekalahan Jepang dari radio Division London di Bandung. Maka dari itu, kami mengadakan rapat dengan golongan para pemuda dan semua hasilnya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta
segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat itu sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perhatikan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian menyelamatkan wanita dan anak-anak untuk pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mau undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan tenang agar kita tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Bung. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, mereka juga masih muda. Cara berpikirnya juga masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti ketika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak menyetujui kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Apa ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terjauh dari Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanko Subeno dan letaknya di bawah komando Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju! Oleh karena itu, kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, Jadi begini, Bung.
Iya. Jadi begini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kita, Bung. Ini demi keselamatan, Bung. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Soekarno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakan? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi bahwa dia tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu.
Ada perlu apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktu Anda. Begini, kita butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Maeda. Saya turut bergembira mendengarkan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, silakan duduk. Sayuti Melik, tolong tuliskan naskah ini. Baik, Bung. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin datang saat ini? Seperti Amerika menandatangani deklarasi mereka. Jangan, Bu, kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani ini adalah Anda dengan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Sayuti Melik, tolong Anda ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, berterima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita sudah mempersiapkan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak ada kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah Bu, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Yaudah, Bapak siap-siap sana untuk persiapan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi.
Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bu. Saya akan memerintahkan anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah tegap maju, jalan. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa tersebut telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Di-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis, perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku.